Beresin barang belanjaan warung sembako bareng Pak Suami di warung sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan kegiatan saya sehari-hari di warung sembako sederhana saya teman-teman ya. Dan hari ini alhamdulillah kita pulang belanja barang-barang kebutuhan untuk di warung sembako kita teman-teman ya. Kali ini saya mau mengucapkan Selamat Idul Fitri meskipun udah agak-agak telat gitu ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Kepada semua teman-teman yang selalu nonton video saya, terima kasih banyak. Selamat Idul Fitri ya. Semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan lebih baik juga dalam segala hal. Oke, kita lanjut ke cerita hari ini di warung sembako. Kali ini saya sedikit sharing-sharing lagi tentang harga-harga barang sembako yang saya belanjakan hari ini teman-teman. Nah ini saya tuh beli beberapa barang-barang sembako yang memang sudah habis stoknya di warung saya teman-teman ya. Nah ini belanjaannya hanya sedikit-sedikit saja. Ada juga yang beberapa barang yang saya perlukan kartonan gitu ya, dan ada juga yang rencengan gitu teman-teman. Oke, kita mulai dari perbelanjaan hari ini. Saya beli aneka macam rokok yang saya perlukan di warung saya. Ini saya beli Sampurna Kretek ya. Di sini harga per slopnya itu 146 ribuan teman-teman. Ada juga rokok Samsu. Di sini harga per slopnya itu 187 ribu. Ada juga Samsu Refill. Di sini harganya 210 ribuan ya teman-teman. Ada juga Surya 16. Di sini harga per slopnya itu 332 ribu. Ada juga rokok Signature. Di sini harga per slopnya itu 231 ribu teman-teman. Ada juga rokok Evo Diplomat. Di sini harga per slopnya itu 222 ribu ya teman-teman. Ada juga rokok Super 12. Kita beli hanya sedikit-sedikit sih. Cuman di sini harga per slopnya itu di 230 ribuan teman-teman ya. Ada juga kita tadi beli rokok Aroma Slim. Harganya 138 ribu per slopnya teman-teman. Ada juga rokok Sampurna Mil 12. Di sini harganya per slopnya itu 240 ribuan. Ada juga rokok Sampurna Mil 16. Di sini harga per slopnya itu 331 ribu teman-teman. Ada juga tadi kita beli minyak kayu putih yang kecil 15 milian gitu ya, harganya itu 72 ribu teman-teman. Ada juga beli kita tadi tuh Soklin Liquid ya yang eceran seribuan teman-teman. Di sini harganya itu 95 ribu, nggak beda jauh sama yang kita belanja dari sales ya. Kalau dari sales itu bisa tempo, cuman hari ini lagi pas habis banget di warung saya. Terpaksa deh saya belanja juga ke agen terdekat ya teman-teman. Daripada kosong barangnya, kita belanja saja barang tersebut karena ini barang yang sangat laris manis di warung saya teman-teman. Lalu kita juga tadi beli FF sak putih ataupun susu kental manis putih. Di sini harga per kartonnya itu 151 ribuan teman-teman. Kita ecerannya 1.000 rupiah, per paknya itu 10 ribuan ya teman-teman. Tadi juga kita beli obat nyamuk King Kong. Di sini harga eceran per paknya itu 4.500 ya. Kita jual di sini 6 ribuan per paknya teman-teman ya. Lalu kita juga tadi beli Soklin Softener yang 1000-an ya teman-teman. Di sini harga per dusnya itu 40 ribuan. Selanjutnya saya beli juga kopi rencengan ya. Tadi tuh kita beli kopi Gudai Cappuccino teman-teman. Kita hanya beli 5 renceng saja. Di sini harga per rencengnya itu 20 ribuan. Kita jual ecerannya 2.500 ya. Kali ini kita nggak kuat beli kartonan teman-teman, nggak kuat ya, seadanya aja seperlunya deh, sesuai modal kita yang ada di rumah teman-teman ya. Yang penting barangnya ada gitu ya. Dan sekarang kita juga tadi beli kopi luwak ya. Kopi luwak hanya beli berapa renceng tadi, hanya dikit ya teman-teman. Dan ini juga menambahkan aja daripada kosong banget ya. Kopi luwak di sini tadi harganya itu 14.500-an teman-teman ya. Kita beli hanya 5 renceng juga. Kita jual di sini harganya per sasetnya 2 ribuan teman-teman. Dan juga tadi kita beli minyak kita yang 1 liter. Di sini harganya 199.000 per kartonnya ya.
Dan ini kebetulan saya tuh belum nyarap ya teman-teman, lagi nggak enak body, terus mungkin kecapean dari kampung, pulang dari kampung gitu ya. Kita pada ngedrop semua dan di warung tuh nggak ada orang karena yang kerja juga ikutan mudik gantian gitu ya. Terpaksa kita sambil merintih-rintih di warung, dan sayang kalau nggak dibuka teman-teman ya. Dan ini kita sambil sarapan juga. Ini Pak suami lanjut nimbangin tepung terigu ya teman-teman. Kita belinya tepung terigu Capayung ya. Ini ecerannya saya jual di sini 9.000 per kilonya. Untuk setengah kilonya saya jual 5 ribuan, seperempat 3.000 teman-teman. Di sini harga per karungnya itu terigu Capayung 176 ribuan teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman, harganya sama atau tidak? Silahkan sharing di kolom komentar jika ada yang menonton video ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya mengemas tepung terigu curahnya teman-teman. Nah, ini tepung terigu ini laris manis saat ini ya, terutama dibutuhkan oleh penjual gorengan gitu ya. Kebetulan ada langganan saya yang menjual nasi uduk gitu ya. Jadi setiap hari itu belanja tepung terigu untuk keperluan berdagangnya, membuat aneka gorengan bakwan ataupun tahu gitu ya, dan lain-lain deh yang menggunakan tepung terigu teman-teman. Untuk saat ini barang-barang sembako di agen itu belum komplit semua. Ada beberapa barang yang saya pesan tidak ada teman-teman. Tadi tuh saya pesan dulu melalui WA ke agennya. Setelah selesai dibarangin, lanjut deh Pak suami berangkat mengambil barangnya. Dan untuk hari-hari ini kita berdua saja di warung sembakonya teman-teman. Nanti setelah anak-anak mudik kita biasa santai lagi dan biasa gantian gitu ya teman-teman. Untuk saat ini kita berdua menjalani usaha sembako ini. Lebih terpantau kalau kita jalani berdua teman-teman ya, usaha sembakonya, dan kita lebih tahu gitu barang apa yang terlarisnya, barang apa nih yang cepat lakunya gitu teman-teman. Dulu tuh saya memang kalau ada yang kerja itu agak-agak santai gitu ya, tidak memikirkan hal-hal di warung sembako terlalu rumit gal. Dan karena sudah ada yang kerja dan itu juga sudah bisa dipercaya teman-teman. Tapi ternyata tidak semudah itu melepaskan orang kerja di warung sembako ya. Kita harus tetap pantau, kita tetap lihat-lihat, koreksi juga pekerjaannya, apalagi ini berkaitan dengan uang ya, uang yang keuntungannya tidak seberapa dari barang-barang sembako ini. Kita harus jeli, harus teliti, jangan melepas yang kerja begitu saja teman-teman. Apalagi anak-anak muda sekarang jarang banget yang mau kerja di warung sembako teman-teman ya. Ini tuh saya beruntung banget ada yang mau kerja di warung sembako ya, karena mereka pikir di warung sembako itu kerjanya capek, tidak berhenti-berhenti gitu ya, ada terus kerjaan gitu ya. Selain melayani pembeli harus beres-beres, harus belanja, harus mengantar barang ke pelanggan gitu, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut mereka itu berat gitu ya. Dan banyaknya itu mereka memilih di toko-toko yang lebih santai pekerjaannya ya teman-teman. Untuk saat ini tuh memang yang mau kerja di warung sembako itu agak susah menurut saya teman-teman ya. Ini sedikit sharing juga tentang mencari orang yang mau kerja di warung sembako. Tapi alhamdulillah yang di warung saya itu orangnya senang banget dia kerja di warung sembako saya gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita mengemas tepung terigunya teman-teman. Ini Pak suami yang nimbang-nimbang, saya yang ngiketin sambil sesekali melayani pembeli jika ada yang beli teman-teman. Dan ini tepung terigunya kebanyakan saya timbang secara kiloan gitu, karena ini lebih cepat lakunya yang kiloan teman-teman ya. Selanjutnya ini minyak kita juga udah ditata rapi sama Pak suami teman-teman. Ini tinggal pilih aja kalau ada yang mau beli. Ini kita jual di harga 20 ribuan per liternya, 20 ribu, 19 ribuan per liternya minyak kita teman-teman ya. Dan sekarang itu minyak goreng lagi mahal ya, belum turun-turun ya teman-teman. Gula pasir dan minyak goreng itu masih mahal harganya. Lanjut, setelah beres-beres kita seperti biasa melayani pembeli dan ada beberapa sales yang datang, kita order barang teman-teman ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.